Sorotan di Kompas Petang, Saudara. Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR hari ini. Keputusan ini diambil dalam rapat paripurna ke-13 DPR hari ini setelah mendengar pandangan dari 9 fraksi yang mayoritas setuju RUU TPKS ditetapkan sebagai usul DPR. Dari 9 fraksi yang menyampaikan pandangannya, hanya fraksi PKS yang tetap menolak keputusan tersebut. PKS berpandangan RUU TPKS tidak membahas secara komprehensif terkait muatan tindak asusila, khususnya soal perzinahan dan penyimpangan seksual. DPR nantinya akan bersurat dengan pemerintah guna menindaklanjuti pembahasan RUU TPKS bersama sejumlah kementerian terkait. Sidang Dewan yang terhormat, dengan demikian ke-9 fraksi telah menyampaikan pendapat fraksinya masing-masing. Kini tiba saatnya kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah RUU usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang tindak pidana kekerasan seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI? Setuju. Hari ini rapat paripurna DPR juga mengesahkan rancangan undang-undang tentang ibu kota negara menjadi undang-undang. Ketua Panitia Khusus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia menyampaikan dalam pembahasan bersama pemerintah, hanya fraksi PKS yang menolak RUU IKN disahkan menjadi undang-undang. Sementara 8 fraksi lain setuju dengan memberikan catatan dalam sejumlah hal, mulai dari pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru, penataan ibu kota negara yang harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, hingga sistem pemerintahan daerah khusus di ibu kota negara. Terima kasih. Pemindahan ibu kota negara jelas merupakan proyek besar yang syarat modal yang pelaksanaannya dibagi dalam 5 tahap dalam kurun waktu 2022 hingga tahun 2045. Rentang waktu panjang ini diperlukan penyesuaian kebijakan fiskal dan kebijakan pendukung lainnya sehingga dapat berkelanjutan. Dari aspek historis, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara disahkan menjadi undang-undang, mengingat saat ini pemerintah masih fokus kepada pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Pemerintah juga dinilai terlalu terburu-buru merencanakan pemindahan Ibu Kota Negara, padahal proses pemindahan ini butuh perencanaan yang matang. Kepada yang terhormat para anggota Dewan yang setara dengan 39,69% produk domestik bruto. Sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar 466 triliun. Hari ini DPR RI bersama dengan pemerintah dan DPD mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Satu hal yang menjadi sorotan dalam pembahasan RUU IKN ini adalah soal nama baru Ibu Kota Negara. Pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan yang juga Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan, dari 80 masukan nama untuk Ibu Kota Negara, Presiden memilih nama Nusantara. Ibu kota negara ini namanya Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Penamaan untuk Ibu Kota Negara yang baru dikritik anggota Panja RUU IKN dari fraksi PKS Eki Awal Muharam. Dari penamaan tersebut dikhawatirkan akan mensubstitusi nama Indonesia dalam penyebutannya. Frase Ibu Kota Negara Nusantara seolah-olah ya nama Indonesia ini tersubstitusikan dengan Nusantara. Itu saja menjadi gangguan. Jadi menurut hemat kami, perlu ada selanjutnya itu mau disebut apa? Apakah daerah khusus Ibu Kota Nusantara atau seperti apa? Pemindahan Ibu Kota Negara akan dilakukan secara bertahap, direncanakan mulai tahun 2023. Nantinya, Ibu Kota Negara baru ini akan berbentuk pemerintah daerah bersifat khusus setingkat provinsi.
Valentina Sitorus, Kompas TV, Jakarta. Lebih lengkap terkait rencana pemindahan ibu kota negara baru yang akan dibahas pemerintah bersama dengan DPR dalam Undang-Undang IKN, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Eri Cesaria di gedung DPR. Selamat petang, Eri. Apa saja menjadi catatan dari setiap fraksi, Eri, soal rencana pemindahan ibu kota negara? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Seperti yang sudah disampaikan dalam voice over sebelumnya bahwa ada 8 fraksi yang kemudian menyetujui rancangan undang-undang ibu kota negara baru ini disahkan menjadi undang-undang ibu kota negara baru. Diantaranya adalah PDI Perjuangan, lalu kemudian ada Partai Gerindra, P3, PKB, PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar dan juga Partai Nasdem. Meskipun ke-8 fraksi di DPR ini menyetujui disahkannya rancangan undang-undang ibu kota negara menjadi undang-undang ibu kota negara, namun ada beberapa catatan yang perlu untuk diperhatikan baik itu oleh pemerintah maupun juga oleh DPR. Di antaranya adalah kalau bisa kami rangkum dari catatan-catatan tersebut, ini diantaranya mereka meminta untuk memasukkan master plan pembangunan dan juga pemindahan ibu kota negara baru ke dalam undang-undang ibu kota negara. Lalu kemudian yang kedua, mereka meminta untuk kepastian perencanaan pembiayaan pembangunan ibu kota negara baru yang berkesinambungan, mengingat bahwa tahapan-tahapan untuk memindahkan dan juga pembangunan ibu kota negara baru ini akan berlangsung cukup lama, yang artinya proyek ini merupakan proyek yang cukup besar yang dilaksanakan dari 2022 hingga 2045 maksud kami. Sehingga pembiayaan secara berkesinambungan ini menjadi salah satu hal yang cukup krusial dan juga penting. Lalu yang ketiga, mereka meminta adanya pemerintahan daerah ini dipimpin oleh kepala daerah yang khusus atau kepala daerah otoritas. Tadi kalau kita bisa mengutip pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bappenas ataupun juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, dirinya menyampaikan bahwa pemerintahan ini boleh saja diubah, yang artinya ini tidak melanggar undang-undang atau tidak juga menyalahkan undang-undang, sehingga hal tersebut ini dapat bisa dibahas ataupun juga dipertimbangkan kembali. Sementara itu ada satu catatan penting pula dari fraksi PKS, di mana fraksi PKS ini merupakan salah satu fraksi yang menolak rancangan undang-undang IKN disahkan menjadi undang-undang ibu kota negara atau IKN. Mereka, adapun catatan dari mereka ini diantaranya adalah pemindahan IKN di saat seperti ini ataupun di saat pandemi COVID-19 ini dianggap tidak relevan karena mereka menganggap bahwa Indonesia masih memiliki hutang yang cukup besar, sementara biaya ataupun juga anggaran untuk pembuatan ataupun juga pemindahan ibu kota negara baru ini dianggap cukup besar, yakni senilai 466 triliun rupiah. Selain itu juga mereka tadi sempat menyampaikan bahwa pembahasan undang-undang IKN ini dianggap terlalu terburu-buru, sehingga mereka meminta adanya pendalaman yang cukup komprehensif kembali. Dan selain itu juga tadi saat catatan-catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi, mereka menyampaikan pula untuk tidak adanya pembebanan terhadap APBN. Ini yang kemudian tadi sempat disampaikan oleh Kepala Bappenas, di mana Suharso Monoarfa memastikan bahwa nantinya pemerintah akan melakukan sejumlah model-model bisnis yang akan memberikan keuntungan ataupun juga akan menambah aset bagi negara. Dan terkait dengan hal tersebut, berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Suharso Monoarfa selaku Kepala Bappenas ataupun juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Isu yang berkembang adalah apakah akan memberatkan APBN atau tidak. Ini ada Ibu Menteri Keuangan di sini. Kita akan mengadaptasi bisnis model dan financial model sedemikian rupa yang tidak memberatkan APBN, yang justru akan menambah aset-aset kita sedemikian rupa. Jurus-jurusnya tentu akan berbeda, dan visi bisnis pemerintah juga tentu tajam untuk ini. Kita tidak dengan serta-merta kemudian akan merugikan anak cucu kita ke depan, sama sekali tidak. Jadi isu itu sama sekali saya berani untuk menolak.
Dan berbicara mengenai pembiayaan yang berkesinambungan, ini pun juga tadi sempat disampaikan dan dijelaskan juga oleh Menteri Keuangan, yakni Sri Mulyani dalam konferensi pers bahwa dirinya menyampaikan tadi ada beberapa tahapan-tahapan juga dan memastikan bahwa nantinya pemerintah akan melakukan sejumlah model-model untuk bisa menutupi keuangan dan secara berkesinambungan yang nantinya tidak akan membebankan APBN selanjutnya. Dan terkait tahapan sendiri, Sri Mulyani sempat menyampaikan bahwa selanjutnya di tahun 2022 hingga 2024 akan masuk tahapan pertama di mana nantinya akan ada dibuat rencana induk yang dituang dalam Perpres. Dan berbicara mengenai proses ini sendiri pun masih akan berlangsung 5 tahapan. Tahapan pertama dimulai di 2022 hingga 2024 dan nanti tahapan selanjutnya hingga 5 tahapan akan berlangsung hingga tahun 2045. Ibrahim. Baik, terima kasih Eri Cesaria untuk laporan Anda langsung dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta.